Selamat datang di ruang santai, tempat kita duduk sebentar, menarik napas dan melihat realita tanpa filter. Di luar sana semua orang sibuk terlihat sempurna. Di media sosial semua tampak bahagia. Di kehidupan nyata tidak selalu begitu. Channel ini bukan tempat motivasi kosong, bukan tempat kata-kata manis tanpa makna. Di sini kita bicara apa adanya, tentang hidup, tekanan, realitas sosial, dan sisi gelap yang sering orang sembunyikan. Kadang tenang, kadang tajam, kadang menampar, tapi selalu jujur. Jadi, kamu lelah dengan kepalsuan, lelah dengan pencitraan, dan cuma ingin mendengar suara yang nyata. Duduklah santai saja, karena di ruang santai kita tidak selalu mencari jawaban. Kadang kita hanya mencoba memahami hidup. Indonesia sering membanggakan keramahan. Katanya negara sopan, katanya penuh empati. Tapi di balik itu ada realita yang jarang dibahas jujur. Anak-anak dipukul di sekolah, remaja bunuh diri karena dihina. Bahkan ada yang meninggal akibat bullying. Ini bukan opini, ini fakta dari berita nasional. Indonesia sedang darurat bullying. Media nasional seperti Kompas berulang kali memberitakan kasus bullying yang berujung kematian anak. Salah satu kasus seorang siswa SD di Subang, Jawa Barat, meninggal setelah diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan fisik oleh kakak kelasnya. Korban sempat dirawat karena muntah sakit kepala, hingga akhirnya meninggal dunia. Kasus lain terjadi di Manado. Seorang siswa 13 tahun meninggal setelah diduga dipukul dan ditendang oleh 9 siswa lain. Ini bukan 1-2 kasus. Ini berulang dan terus terjadi. Di Kepulauan Riau, seorang siswi SMA berusia 17 tahun diduga bunuh diri setelah menjadi korban bullying. Ia melompat ke laut. Polisi menyatakan perundungan diduga menjadi faktor utama. Kasus ini menjadi alarm serius karena daerah tersebut memiliki angka bunuh diri tinggi. Satu nyawa remaja hilang bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena tekanan sosial dari lingkungan sendiri. Bullying tidak selalu membuat korban diam, kadang membuat korban meledak. Di Jawa Tengah, seorang siswa SMP nekat membakar sekolahnya sendiri karena sakit hati setelah sering dirundung teman dan bahkan gurunya sendiri. Di Medan, siswa kelas 1 SD meninggal setelah diduga dipukuli 5 kakak kelasnya. Bullying bukan hanya candaan. Ia bisa mendorong anak ke dua arah ekstrim, menghancurkan dirinya sendiri,
atau menghancurkan lingkungan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan kasus kekerasan dan perundungan anak terus muncul di berbagai daerah, Jakarta, Gresik, Lamongan, Balikpapan, dan lainnya. Namun para ahli menyebut ini hanya fenomena gunung es, yang artinya yang terlihat di berita hanya sebagian kecil. Masih banyak korban yang memilih untuk diam karena dia takut. Yang viral hanya segelintir, yang menderita diam-diam, jumlahnya jauh lebih besar. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat bullying di sekolah sudah dalam kondisi mengkhawatirkan, karena beberapa kasus bahkan mengakibatkan kematian. Kasus sudah muncul sejak tingkat SD, artinya pelaku dan korban masih anak-anak. Jika sejak kecil kekerasan dianggap normal, maka generasi dewasa nanti akan tumbuh tanpa empati. Salah terbesar bukan hanya pelaku bullying, tapi lingkungan yang menormalisasi. Kalimat yang sering muncul, cuma bercanda, biar mental kuat, namanya juga anak-anak. Padahal berita demi berita sudah menunjukkan akibatnya trauma, depresi, hingga kematian. Dan setiap kasus viral kita marah sebentar, lalu lupa lagi. Bullying bukan sekedar ejekan, ia bisa membunuh perlahan atau langsung. Selama sekolah hanya fokus dengan nilai, dan selama orang tua hanya fokus dengan prestasi, selama masyarakatnya masih menikmati hinaan itu sebagai hiburan, Indonesia tidak kekurangan anak pintar. Indonesia hanya kekurangan empati dan hati nurani. Indonesia hari ini darurat bullying. Dan jika masih menganggap ini sebagai masalah kecil, mungkin kita bukan hanya menonton, tapi bagian dari masalah itu sendiri. Tulis di komentar "Stop Bullying sekarang", karena satu kalimat sederhana bisa jadi pengingat bahwa empati dan hati nurani masih ada di negeri ini.